Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Setelah pada hari kemarin kita membahas 10 peran utama ayah di dalam Islam, maka di video kali ini sahabat, melanjutkan dari pembahasan kami sebelumnya, kita akan membahas 8 peran utama ibu di dalam Islam. Maka penting, pastinya sangat penting. Apalagi kita ketahui sahabat, sosok ibu merupakan sosok yang sangat krusial alias sangat penting di dalam sebuah rumah tangga. Namun sebelum kami membahas apa saja sih peranan utama dari sosok ibu tersebut di dalam Islam, maka jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan sahabat semua, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Dan juga bukan hanya sekedar tontonan, akan tetapi menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Pastinya sangat penting sosok ibu tersebut. Harus sahabat ketahui, seorang wanita pada dasarnya dimaksudkan untuk menjadi istri dan juga ibu. Hal ini untuk mencapai salah satu tujuan penciptaan manusia di dalam Islam. Kesempurnaan seorang wanita terasa utuh dan utuh ketika menjadi seorang ibu dan juga seorang istri. Nah, itulah sahabat, salah satu peran wanita dalam Islam. Setelah menikah, otomatis nih seorang perempuan menjadi ibu rumah tangga. Peran ibu dalam rumah tangga bukanlah suatu pilihan, namun merupakan hakikat seorang wanita. Peran dan tugas seorang ibu rumah tangga dalam Islam sangatlah besar, karena hampir seluruh urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab seorang wanita setelah menikah yang harus diembannya, mulai dari melayani suami, mengasuh dan mendidik anak, serta tugas rumah tangga lainnya. Agama Islam menjelaskan apa saja tugas ibu dalam rumah tangga. Seperti kita ketahui sahabat, Allah telah mewajibkan seorang perempuan yang sudah menikah untuk mengurus suami, anak-anak, dan rumah tangganya. Nah, peran ibu di dalam Islam tidak diharuskan atau terpaksa keluar rumah untuk mencari nafkah, karena mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki terhadap istrinya di dalam Islam. Maka perempuan sebetulnya diperintahkan hanya untuk tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Harus kalian ketahui sahabat, apabila di dalam agama Islam peran seorang ibu rumah tangga bukanlah sesuatu yang rendah hati, melainkan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Menjadi ibu rumah tangga bukan hanya dianggap sebagai pekerjaan yang mulia, namun diganjar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perawatan di rumah juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Nah, oleh karena itu sahabat, seorang wanita wajib mengurus rumah tangga untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dan juga suaminya. Nah, bagi sahabat semua nih yang penasaran apa saja sih peran dari sosok ibu sesuai dengan ajaran Islam, maka berikut merupakan penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2025 versi Dunia Muslim. Yang pertama, sebagai pendamping dan melayani suami. Kewajiban pertama seorang ibu rumah tangga adalah mendampingi suaminya dan melayaninya. Di dalam agama Islam sahabat, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan sangat jelas. Istri yang baik adalah wanita yang taat kepada suaminya. Hal tersebut dijelaskan melalui surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lighaib bima hafizallah. Walati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira.
yang artinya laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan salih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, di dalam surat tersebut sahabat sudah sangat jelas tertulis bahwa lelaki merupakan pemimpin bagi wanita dan menjaga adalah kewajiban lelaki, sedangkan tugas utama kewajiban seorang istri adalah kewajiban sholih untuk menaati perintah suaminya, dan seorang istri pun berkewajiban untuk selalu menjaga dirinya dan harkat dan martabat suaminya, baik ia ada ataupun tidak ada. Perempuan yang bekerja juga nih harus mendapatkan persetujuan atau izin dari suami. Meski bekerja, seorang wanita dan istri yang sudah menikah tidak boleh melupakan tugas utamanya, yaitu selalu menjadi anak-anak dan mendampingi suaminya. Selanjutnya nomor 2, pengasuh dan penjaga bagi anaknya. Nah, ini merupakan peran penting seorang ibu di dalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu mereka menjadi pengasuh dan penjaga bagi anaknya. Nah, sejak lahir sahabat, ibulah yang menjadi perawat dan wali anak tersebut, merawat dan membesarkan anak-anaknya agar tumbuh menjadi anak yang sehat, solih, dan selalu menjaga anak-anaknya. Kasih sayang seorang ibu dalam merawat anaknya menjadikan beliau sebagai wali terbaik dalam perjalanan hidup sang anak. Selanjutnya nomor 3, guru bagi anaknya. Selain menemani suami, tugas yang tak kalah penting dari seorang ibu rumah tangga adalah mendidik anak-anaknya. Anak-anak belajar banyak hal setelah lahir, dan guru pertama seorang anak adalah ibunya. Oleh karena itu sahabat, Islam sangat menganjurkan para ibu untuk mendidik anaknya dengan baik. Jika orang tua berhasil membesarkan anaknya menjadi anak yang solih dan bertawakal, maka niscaya anak tersebut pada akhirnya akan menyelamatkannya dari neraka. Inilah salah satu sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pendidikan pertama yang diterima seorang anak juga berasal dari orang tuanya, terutama dari ibunya, karena sebelum bersekolah tentunya anak lebih dahulu belajar dari orang tuanya, misalnya untuk meniru tindakan mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan sebagainya. Orang tua membesarkan anak juga merupakan tanggung jawab di akhirat. Selanjutnya nomor 4, sahabat bagi anaknya. Seorang perempuan bukan hanya seorang ibu saja sahabat, namun ibu juga menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan sosok ibu yang juga bisa menjadi sahabat. Dengan cara ini, hubungan dekat seperti teman memupuk ikatan emosional yang sangat kuat, dan ini menjadi semakin rumit di dunia yang serba cepat seperti sekarang ini. Selanjutnya nomor 5, penyemangat bagi suami dan anaknya. Seorang istri dan ibu harus mampu menyemangati keluarganya, baik suami maupun anak. Ketika pasangan atau anak-anak mengalami momen terburuk dalam hidup mereka, orang pertama yang mereka tuju untuk menyampaikan keluhan mereka tentu saja adalah istri atau ibu. Ibaratnya ketika seorang suami dan anak membutuhkan seseorang untuk curhat atau solusi atas permasalahannya, biasanya istri atau ibulah yang menjadi motivasi pertamanya dan sangat pandai menyemangati keluarganya. Nah, ini merupakan peran penting dari sosok ibu di urutan nomor 5 sahabat. Selanjutnya nomor 6, manajer dalam rumah tangga. Menjadi seorang ibu rumah tangga menuntut mereka untuk mengatur kehidupan rumah tangganya. Seorang wanita harus mampu mengurus pengelolaan keuangan, memasak, pendidikan anak, kesehatan, dan juga rencana keluarga jangka panjang. Perannya begitu besar sehingga dituntut untuk mampu menangani berbagai kebutuhan keluarga dan juga mengatur suasana rumah agar tetap asri dan juga nyaman. Selanjutnya nomor 7, perawat bagi suami dan anaknya. Seorang wanita pada dasarnya adalah perawat yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Kasih sayang yang begitu melimpah menjadikannya perawat yang cocok bagi keluarganya ketika mereka sedang tidak sehat. Kemampuannya menjadi perawat memang tidak perlu diragukan lagi sahabat. Kita bisa membayangkan nih, bayangkan saja ketika seluruh keluarga sakit dan dia sendiri yang sakit.
namun dia masih mampu merawat anak dan suaminya hingga sembuh. Oleh karena itu, ibu rumah tangga disebut sebagai perawat. Selanjutnya, nomor 8 atau yang terakhir sahabat, dari pentingnya peran ibu di dalam keluarga menurut agama Islam, yaitu juru masak untuk keluarganya. Nah, ibu juga berperan penting sebagai juru masak keluarganya yang memasak dan menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi keluarganya di rumah. Makanan yang paling enak bagi laki-laki dan anak-anak dimanapun berada adalah makanan istri atau ibu. Seorang ibu rumah tangga yang mencurahkan seluruh waktunya untuk rumah dan mengurus keluarga adalah pekerjaan yang mulia. Dan jangan pernah meremehkan seorang ibu rumah tangga, karena tidak semua wanita bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik sahabat. Siapa yang punya waktu untuk anak di rumah? Siapa yang lebih mempengaruhi anak-anak? Siapa yang lebih dekat dengan anak-anak? Tidak lain adalah ibu mereka. Seorang ibu adalah seseorang yang kehadirannya selalu dinantikan oleh anak-anaknya. Seorang ibu dapat menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang baik, sama seperti seorang ibu dapat menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang jahat. Baik atau buruknya seorang anak dapat dipengaruhi oleh apakah ibu merupakan teladan yang baik bagi anak-anaknya atau tidak. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 8 pentingnya peran ibu dalam keluarga menurut ajaran Islam. Semoga saja ibu kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan apabila telah meninggal, semoga husnul khotimah dan ditempatkan di tempat maq'ad yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.